Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Jumpa kembali lagi bersama saya yang akan membawakan renungan di pagi ini yang bertema tentang orang pilihannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawakan kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami, agar setiap kami dapat mengerti dan memaknai firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dan dengan 52. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengambil satu ayat dari Roma pasal 8 ayat 30 yang berbunyi demikian.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Israel merupakan umat pilihannya. Dalam beberapa kisah di Alkitab, bangsa Israel banyak mendapat bantuan langsung dari Tuhan yang merupakan mujizat, karena hal-hal tersebut tidak dapat diupayakan oleh manusia. Contoh, tulah yang terjadi di Mesir, terbelahnya Laut Merah, turunnya mana sebagai makanan bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Belum lagi peperangan demi peperangan yang selalu berakhir dengan kemenangan bangsa Israel, karena Tuhan berada di sisi mereka yang senantiasa menjadi benteng perisai dan kekuatan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, di lingkungan sekitar kita, mungkin kita juga melihat orang-orang yang hidupnya diberkati sepanjang hidupnya. Apapun yang dikerjakan senantiasa berhasil. Banyak hal yang dikerjakan juga menjadi manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang yang mengenalnya juga menyukainya dan mengaguminya. Seperti halnya Salomo, harta dan kemasyhuran secara otomatis menyertai. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan keistimewaan itu. Banyak juga orang justru sering mengalami kegagalan sekalipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menciptakan setiap orang berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah terus mempersiapkan dan mengasah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga jika tiba saatnya kita dipanggil untuk diberkati, kita sudah layak dan pantas untuk hal tersebut. Ada satu pertanyaan yang menjadi permenungan bagi kita masing-masing, yaitu, sudahkah saya siap untuk menjadi orang pilihannya? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami dan mengajarkan kami tentang hal kerajaan surga, sama seperti harta yang terpendam di ladang. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dan segala perbuatan kami
berkenan kepadamu. Dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka, agar menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepadamu dan keprihatinannya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami pada hari ini. Inilah semua doa permohonan kami. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita telah berdoa, kita telah mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan di hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.